kemana, brother? Ya sama, jalan-jalan dulu. Mana Bung, jalan kaki Bung? Iya, menjalan kaki, bus nggak ada. Apa-apa Bandung ini. Nggak ada, kami jadi yang capek. Duit gak ada, goblok. Lur, jauh lur. Lur, jauh. Jauh banget loh. Aduh, Jauh lur. lapar pada puasa loh. Anjing Kristen goblok. Bung. Demi gratisan. Demi gratisan. Enggak, Bung. Ongkosnya nggak ada, Bung. Kalau duit ada. Jadi harus jalan kaki. Hujan-hujanan. Angkot di Bandung nggak ada. Ini aja jalurnya. Allah. Karena hujan kami berhenti sejenak dulu. Ini deras banget, gila asli. Sebelum nyampe di PT Line. Itu apaan, brother? Itu apaan? Coba buka. Bener mudik nih guys ya. Mudik di nanti, mudik di hati bersama BUMN 2023. Goblok. Batal puasa, guys. Hemat Kristen guys, berpuasa. Kalau Kristen batal puasa itu? Betul puasa. Iya, milku. Makmum. Kopi di kafe. Nah, Dijawab ya Bang ya? mohon Ya, kalau menurut saya sih kurang, kalau masalah daftar ulang harus datang ke lokasi sih kurang apa namanya? kurang efektif. Ya, kurang efektif ya, karena kan kita kan sekarang media sosial kan udah besar ya. Daftar ulang udah bisa melalui media sosial, apa segala macam registrasi. Apalagi dokumennya cuman KTP sama kakak doang ya? Iya kan? Kan itu kan bisa dikirim melalui ataupun WhatsApp Iya, ataupun Telegram dan kalau kita datang langsung kan registrasi ya, pertimbangan juga kan ya, ongkos kendaraan kan apa segala macam kan. apalagi kita di kota orang nggak ada duit ya. Orang lagi terjadi nanti apa-apa nggak tahu juga kan ya. Udah banyak resiko lah kalau masalah daftar registrasi yang langsung datang. Apalagi tadi jauh kita ya, Ya, dari jauh, Gede jauh Bage benar, sampai iya. ke PT Line aja. Naik angkot aja sampai 3 kali. Nah gimana? Mana sampai kena hujan ya? Hujan, duit nggak ada, Nggak ada. batal puasa. Batal puasa lagi. Tapi kan lu kan Kristen aja, menahan Ya lu kan Islam, lu batal puasa kenapa coba? dosa. Tahu anjing. Enggak. Tapi kalau dari sisi positif mudik bersama ini, menurut lu gimana? Kalau sisi positif mudik bersama sih ya ibaratnya sangat bagus sekali ya. Yang pertama ya bisa mudik bareng masyarakat yang ada di Bandung lah, untuk mudik bareng-bareng. Jadi di situ kita ya yang pertama dapat teman baru ya kan, bisa dapat keluarga juga kan. Jadi kita kan kenal ibaratnya, berbaur juga kan, dapat kawan yang banyak, itu sisi positifnya. Tapi masalahnya gini, kalau di kita ya, kan kita kan di Gede Bage ya ngekos. Ya. Kan mudik ke Purwokerto itu kan mudiknya di daerah Plaza Balai Kota ya di Bandung. Ya. Kan jauh. Nah itu gimana? Menurut lu misalkan kita mau ke sana? Ya kan nggak apa-apa kan, kita ibaratnya kan mudik kan, ibaratnya kita mudik juga kan ya bersama BUMN. Ya mau dekat mau jauh ya nggak apa-apa juga, itu kan resiko kita juga ya, mau mudik bersama BUMN nggak apa-apa juga kan. Tapi masalahnya duit kita nggak ada. Nah sebenarnya kan kalau terkait itu sih ya, kalau mau ke balai kotanya nanti nggak ada duit ya ngapain kita ngambil mudik bersama ini kan, kalau enggak ya udah kita mudik sendiri aja kalau gitu. Wah sepakat aja, Iya, kelas bro. Berarti dinikmatin aja di jalan ya. Iya dinikmatin aja, jalannya aja ya, mau keluar dikit duit berapa ya nggak apa-apa kan. Paling kalau solusinya solusi tolol, berarti kita naik dari Gede Bage sampai ke Balai Kota itu numpang mobil pickup aja. Nah, kalau nggak mau ngeluarin duit ya kan, ya kalau mau numpang ayo, kalau nggak mau juga ya kita naik angkot. Angkot. Ya angkot juga ngeluarin biaya kan ya nggak apa-apa terserah. Kalau mau jalan kaki juga nggak apa-apa ya, besok nyampainya. Kan di Lempangan, gue mau jauh. Tapi kan kita kan
kan kayak gua kan berasal dari Palembang Iya. dan lu kan berasal dari Sumatera Utara, Iya, Medan iya. ya. Tapi kan kita mudik sekarang nih ke Cilacap Cilacap. di tempat ke teman ya kan, si Aris. Lu di Cilacap mau ngapain? Ya gini sih ya, mau nanti ke ya tunggu nyampe di sana juga lah nanti ya kan. Yang penting kan kita kan tujuan kita kan mudik ya lebaran ya. Lebaran. Untuk keluarga ya teman ya. Ah, gua yang lebaran, lu gak lebaran, goblok. Ya lo lebaran ya gue lebaran juga lah. Lu Kristen aja. Gak apa-apa, kita ini satu beda agama ya satu. Beda agama tapi tetap Iya tetap satu. Tetap satu, Ya, lo lebaran gue aja. lebaran, ya Benar, kan? benar, benar. Ya lo puasa gue nggak puasa. Tapi harga toleransi di Indonesia memang erat gitu ya. Iya benar. Walaupun- Toleransi itu harus dijaga benar. Walaupun berbeda agama, tetap menghargain gitu ya. Tetap benar, harus. Nggak boleh apa? Nggak boleh menyudut-nyudutkan salah satu sama lain gitu ya. Tapi ini ada bingkisan dari mereka. Apa Nah. namanya itu nih? Apa namanya ini? Bingkisan, Itu benar. souvenir. Anjing. Ah, Jadi kalau menurut saya sebenarnya kayak gini sih kurang pantas juga sih. Baik kan bikin ini juga kan banyak biaya juga kan. coba dilihatin ke kamera aja. Banyak biaya juga kan. Di krisis ekonomi kita yang sekarang ini kurang efektif banget untuk buat kaos gini. Apalagi ini kaos yang sekali pakai ya. Bisa bilang ya. Ya kenapa ibaratnya duit buat baju ini dialihkan ke yang lain juga kan? Ya lebih bagus kalau bisa karena juga kan Indonesia sekarang lagi krisis ekonomi kan. Atau enggak gini diputerin buat duit souvenir ini diputerin buat makan para penumpang. Benar sekali lebih bermanfaat ya kan? Lebih bermanfaat Iya, aja. benar. Daripada souvenir sih lebih memvalidasi terhadap mudik yang diadain sama BUMN. Jadi masyarakat tuh lebih tervalidasi. Sebenarnya nggak efektif Iya, kalau benar. menurut gua tuh. Ya, benar. Lebih efektifnya diganti kayak makanan ataupun segala macam sampai ke tempat lokasi tujuan gitu. Ke tujuan ya. Nah, jadi selama mudik itu ibaratnya penumpang itu yang mudik BUMN nggak mengeluarkan duit sebesar pun untuk makan ya kan. Bagus daripada sopir-sopir kaos begini kan nggak bermutu. Lagian kaos partai juga ini. Topi Topinya juga dia tengok Dah. topi ukurannya besar juga. coy. Tunjukin BUMN BUMN UMN nih bos, Erick Thohir nih bos, single tau. Erick Thohir 2 jabatan lebih ya. Dua jabatan PSSI, tai jangan. Tapi ini bukan menyudutkan salah satu nama instansi ataupun menteri ya, enggak ya? Bukan. Tapi Ya, lebih ke kita ngasih pandangan aja ngasih terhadap pandangan mudik ya. terhadap sudut Iya, pandang sendiri ya, sendiri ya. tanpa menyudutkan seseorang ataupun instansi yang lain ya. Ya, benar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada plus minusnya. Walaupun mudik ini kan ya bagus juga, ada minus ada plusnya juga kan. Ya, Ya. kita nggak bisa kita pungkiri juga kan. Pasti ada. Tapi kalau menurut gue ya dari sisi Muslim Ya, pertama kali tuh Lebaran di luar baru ini. lo nih ya. Maksudnya itu Lebaran di Pulau Jawa tuh baru ini. Sama juga, saya juga baru merantau di Pulau Jawa baru ini. Kadang terkejut juga nih situasi kan yang budaya yang ada di Jawa kan. Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi kan dengan lingkungan juga kan. Dari yang keras ya Iya, yang keras kan dengan, banyak. sakit di perantauan. Setelah selesai registrasi ulang, kami balik dulu buat prepare persiapan baju-baju kami di kos Aris. Ini teh mau menuju ke kosan Aris dengan menikmati keindahan kota Bandung serta kemacetannya, dan kami sampai juga di pelataran masjid. Balik guys. Balik ke kos. Balik kos, ayo. Jalan kaki. Berapa kilo ke dalam? Lelompangan kecil. Tapi kan lu kan Kristen, bros. Anjay, kan aing batal goblok.
Dapat apaan, Sal? Ini guys, dapat bingkisan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Guys, ini banyak guys. McD. McD ini ayam apa kuah, ada susu, ada cemilan ya. Tapi kan lu Kristen bisa makan siang ya? Ya iya, lu juga bisa makan tapi sore nanti. Anjing. Sakit. Yuk guys yuk. Cari bis nomor 15. Sakit aja. Ayo. Mantal bisa tau? Bagaimana perasaanmu ketika mudik bareng BUMN bersama Erick Thohir? Karena kemarin lu bilang bahwasannya yang lebih efektif kan buat makanan segala macam kan daripada souvenir. Nah, ini kan udah ada makanan. Nah, ini menurut lu gimana sekarang? Ya sebenarnya kan ya bagus juga sih ada souvenir, ada makanan ya. Tapi lebih bagusnya juga ya souvenirnya ya nggak usah ditiadakan ya, lebih ditekankan di makanan aja. Kalau makanan juga kita teorinya kan yang nggak terlalu Mengenyangkan gitu ya? Dikit ibaratnya kan nggak kenyang juga. Ya kalau ibaratnya dana souvenir itu dialihkan ke makanan kan lebih bagus juga gitu. Iya sih benar. Nah juga ini apa sih? Coba lihat topi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk Pak Thohir ya, terima kasih untuk souvenir dan untuk makanannya. Semoga sehat selalu, mudah rezeki. Nah, gimana pendapat lu terkait mudik BUMN? Sebenarnya ini kalau menurut gue enak karena gratisan ya. Ya. Yang pertama souvenir bagus lah biar kompak gitu ya, anak-anak yang pada mudik ya. Terus kalau perihal makanan juga ini nggak tahu kedepannya ya. Kalau yang sekarang yang gue lihat juga McD yang obat-obatan sedikit segala macam ya bisa lah buat itu. Kalau sejauh ini sih masih oke lah. Jadi menurut lu mudik ini sangat memuaskan ya? Apa gimana? Mudik ya? Iya. Mudik sih bukan soal rindu kalau menurut gua. Ya. Rindu mah bisa lihat VC kalau sekarang mah. Tapi kalau buat untuk Pak Erick Thohir ya, kalau kata-kata yang ada di belakang baju kami yang kami pakai, bahwasannya rindu sih mudik lebih lebih menghargai pertemuan ke dalam keluarga biar lebih dekat gitu. Iya benar. Bukan masalah perihal rindu mah sekarang mah kalau bisa PC gitu ya. Karena juga sosial media udah besar ya, udah bisa pakai HP ya. Platform startup udah banyak sekarang. Tapi kalau misalkan BUMN ya, kan BUMN kan bukan lagi rekrutmen. Cuma pertanyaan gue gini, kan banyak nih teman-teman gue, termasuk lu ya, yang ngetes BUMN. Ya benar. Cuma kenapa selalu gagal ya? Padahal kalau gue tes di platform lain, gue lurus aja. Kenapa bisa gagal gitu? Apakah skornya ataukah gini ya? Asumsi gue ataukah ada orang dalam yang masuk segala macam? Kita kan nggak tahu. Tapi asumsi gue ke situ. Cuma sih kalau misalkan asumsi positif juga, ya mungkin bukan rezeki kali ya. Jadi mungkin menurut lo sistem di dalam BUMN ini, sistem rekrutmennya itu ibaratnya kacau ya? Apa gimana? Kalau kacau tuh enggak, kalau lihat transparansi tuh enggak. Cuma yang ditakutkan ada permainan di belakang layar. Soalnya kan temen-temen gua termasuk lu juga juga benar. Murni gitu tesnya. Cuman kadang sampai tes ketiga gua gagal. Cuman kadang gua lihat di media sosial lain, anak-anak tuh pada mudah masuk BUMN, pada cepet tas gitu. Tapi kita kan nggak tahu keluarga apakah ada orang dalam atau tidak. Kita nggak tahu kan di luar batas kita lah. Ya benar. Itu aja. Pak Erick itu dari kami pemuda Pak Erick yang belum keterima di BUMN ya, semoga open rekrutmen selanjutnya bisa dipermudah lagi lah. Bener. Biar kami bisa bergabung di BUMN, menciptakan teknologi yang bagus ya. Apalagi kampus-kampus yang belum ternama ya. Ya benar. Kan banyak pemuda-pemuda yang kritis, yang inovasi, yang kreatif, yang critical thinking, problem solving segala macam kan
banyak juga ditemuin di kampus-kampus kecil gitu, kampus-kampus yang belum ternama lah Ya, ibaratnya, benar. maupun negeri maupun swasta lah. Itu aja sih kalau Iya. dari seorang pandangan anak muda yang tidak ada manfaatnya. Iya, benar Pak Erik, gitu Pak Erik. Nah, karena juga kami ibaratnya walaupun kami lulusan dari kampus terkecil gitu ya, kami ibaratnya nggak minder lah. Ibaratnya kalau bersaing sama kampus-kampus luar juga Benar. bisa diuji, ya kan? Benar, Ya benar, diuji. kayak gitu. Cuman itu aja sih pesan-pesan dari kami untuk pejabat petinggi negara ya, sebagai alumni mahasiswa yang pernah berada di suatu organisasi kampus maupun eksternal aja. Ya. Oke Pak Erik, terima kasih Pak Erik. Terima kasih banyak Ya. Pak Erik, segala macam. Dah. Semoga kedepannya lebih maju ya. Amin. Kali ini kita lagi istirahat guys, istirahat di tempat rumah makan di daerah Tasikmalaya yang mudik BUMN sama Erick Thohir aja. Bang saya itu mobilnya mobil tayo-tayo yang ada klesernya. Guys, Ngantuk. itu mana? Udah di mana? Di mana ya? Si Dareja goblok. Ngantuk sumpah, asli sumpah ngantuk capek. 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 Jam berapa sekarang ya? Jam 2. Jam 2-nya. Bentar lagi sahur. Tahu anjing. Tapi Kristen. Bangsat. Kristen. Ini gue lagi di bus Karangpucung Sidareja, dan gak lama itu kami sampai di terminal Sidareja. Jadi kami makan dulu guys, capek anjir. Makan guys, makan lur makan lur. Makan lur. Kita puasa. Ini kan nggak puasa. Lu kenapa makan dulu? Lu puasa kan? Soalnya lapar lur. Ini baru sahur. Setelah makan kami menuju ke Pasar Cinyawang dan kami sampai juga di pasar ini. Asli capek, ya Allah. Hah? Ah, biasa aja. Ngeluh bangsa. Lu capek baru. Lu di mana tadi? Lu di mana emang tadi? Apa? Sedang aja. Ya, ini aja. Tapi nggak apa, mudik aja. Jadi gimana hari ini? Capek banget ya? Asli capek banget. Mau mati ya? Kita sekarang lagi di pasar Cinyawang. Nah itu pacar Cinyawangnya. Ini orangnya. Orangnya nggak tahu kemana. Si Aris DP, Aris Tiadi. Iya orang. Ing, poek kieu. Capek guys. Guys, kami sudah sampai di Cilacap. Dia tersangka kan? Ini tersangka. Makan deui. Hah? Tuang. Makan ya? Makan lah, saya kan Kristen. Lu Nggak puasa. Nggak puasa lu ya? Kalau Kristen ya? Iya, Kristen. Lu ngapa nggak puasa? Lupa sahur. Akhirnya kami sampai juga di kampungnya si Aris di Cilacap, tepatnya teh di Desa Sekarmayang, Kecamatan Bulu Payung kalau nggak salah teh. Rumah keluarga si Aris di tengah-tengah sawah, jauh di Desa Sekarmayang. Alhamdulillah kami sampai juga di depan rumahnya si kakek sama si nenek. Terus kami jalan-jalan pakai sepeda, naik sepedaan ngeliatin orang lagi nyemprot, katanya nyemprot padi sebelum panen, dirawat dulu. Pokoknya mah segitu dulu, capek banget, mau istirahat, mau boker dulu, sakit perut soalnya.